Jauh di pedalaman Kalimantan Selatan, di antara sungai-sungai dan hutan lebat, muncul seorang pemimpin yang, ya, beda dari yang lain. Dia nggak memerintah dari istana megah, tapi justru dari atas perahu, di tengah-tengah perjuangan. Namanya Pangeran Antasari. Dan ini adalah kisahnya. Dari awal aja, kita udah disuguhi dua cara pandang yang bertolak belakang soal Pangeran Antasari. Dan disinilah inti dari segalanya. Buat penjajah Belanda, dia itu ya pemberontak. Bahaya. Tapi buat rakyatnya sendiri, rakyat Banjar, dia adalah pemimpin sejati, simbol harapan. Nah, ini dia kuncinya. Kekuatan Antasari itu bukan datang dari tahta yang diwariskan begitu saja. Bukan. Kekuatannya adalah pilihan sadar, pilihan untuk melawan ketidakadilan yang dia lihat di mana-mana. Sebuah keputusan yang bakal mengubah sejarah tanah Banjar selamanya. Oke, kita mundur sedikit ya. Coba kita pahami latar belakangnya. Pangeran Antasari ini memang lahir sebagai bangsawan, tapi dia bukan bagian dari lingkar utama kekuasaan istana. Dia ada di pinggiran. Justru dari posisinya inilah, dia bisa melihat dengan sangat jelas gimana kedaulatan kesultanannya pelan-pelan digrogoti. Jadi gimana cara Belanda melakukan itu? Wah, mereka pinter mainnya. Mereka nggak cuma datang buat berdagang. Mereka mulai ikut campur urusan suksesi, seakan-akan mereka yang berhak nentuin siapa sultan berikutnya. Terus, mereka juga mengendalikan perdagangan, yang artinya mereka mencekik ekonomi kesultanan. Para elit lokal yang berani melawan, habis, ditekan. Ini pengambil alihan yang pelan-pelan tapi pasti. Buat Antasari, semua campur tangan ini bukan lagi sekedar urusan politik atau duit. Oh bukan, ini jauh lebih personal. Ini adalah sebuah penghinaan. Serangan langsung ke harga diri dan martabat seluruh rakyat Banjar. Dan perasaan inilah yang jadi bensin utama perlawanannya. Maka, api perlawanan pun menyala. Tapi yang hebat dari Antasari adalah dia berhasil mengubah apa yang tadinya bisa jadi cuma sekedar konflik elit istana menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah perjuangan yang melibatkan seluruh rakyat. Semuanya dimulai di tahun 1859. Saat Perang Banjar meletus, Antasari nggak muncul dengan seragam jenderal yang mentereng atau pasukan kerajaan yang super teratur. Nggak, dia muncul sebagai figur pemersatu. Sebagai pemimpin dari sebuah gerakan rakyat yang lahir dari keresahan yang udah lama banget terpendam. Nah, ini yang menarik banget dari cara perlawanannya. Coba bayangin perang yang nggak punya pusat komando. Kekuatannya justru tersebar di kampung-kampung, di sepanjang aliran sungai. Ulama, petani, nelayan, semuanya ikut berjuang. Ini menciptakan sebuah perang tanpa garis depan yang jelas, yang mengubah setiap jengkal tanah Banjar jadi medan pertempuran. Disinilah kita bisa lihat betapa jeniusnya Pangeran Antasari. Dia sadar betul, dia nggak akan bisa menang kalau harus adu teknologi militer sama Belanda. Jadi, dia pakai senjata yang paling dia kuasai, alam Kalimantan itu sendiri. Coba kita bandingkan kekuatannya. Di satu sisi, ada Belanda dengan kapal-kapal uap besarnya, meriam, senapan modern, dan taktik perang Eropa yang kaku. Di sisi lain, apa yang Antasari punya? Perahu-perahu kecil yang lincah banget, serangan mendadak yang mematikan, dan pengetahuan mendalam tentang setiap kelokan sungai dan rawa. Ini pertarungan klasik, teknologi melawan kearifan alam. Taktiknya kelihatan simpel, tapi luar biasa efektif. Pasukan Belanda lagi lengah, tiba-tiba mereka muncul entah dari mana, menyerang dari balik pepohonan di tepi sungai. Terus, rawa-rawa yang dianggap penghalang oleh Belanda, justru mereka jadikan benteng pertahanan dan jebakan maut. Dan dengan perahu-perahu kecil mereka, wah, mereka bisa melesat di jalur-jalur sempit di mana kapal besar Belanda cuma bisa bengong. Pada akhirnya, inilah inti dari seluruh strateginya. Sungai, hutan, rawa, semua itu bukan lagi sekedar latar belakang. Bagi Pangeran Antasari dan para pejuangnya, alam telah menjadi sekutu mereka yang paling setia dan paling kuat. Tapi, tunggu dulu. Perang itu kan gak cuma dimenangkan dengan taktik militer. Ada kekuatan lain yang menggerakkan perjuangan ini. Sebuah kekuatan yang nggak kelihatan, tapi dampaknya dahsyat banget, yaitu kekuatan iman dan kepercayaan. Bagi para pengikut Antasari, Perang Banjar ini bukan cuma soal rebutan kekuasaan politik. Ini dipandang sebagai sebuah perjuangan suci, sebuah perjuangan melawan kezaliman dan ketidakadilan yang dibawa oleh orang asing. Dan ini memberikan dimensi moral yang sangat kuat untuk mereka. Ya, Islam menjadi perekatnya. Agama memberikan legitimasi pada kepemimpinan Antasari. Agama jugalah yang mengikat solidaritas di antara orang-orang dari berbagai kampung. Dan yang terpenting, agama memberikan mereka kekuatan moral untuk terus bertahan meskipun situasinya sulit banget. Bahkan masjid pun bukan cuma tempat ibadah, tapi jadi pusat konsolidasi kekuatan. Dan ini nunjukin satu hal yang penting banget.
Antasari itu nggak pernah benar-benar memerintah dari istana. Dia memimpin dari pedalaman, dari tempat-tempat yang sulit banget dijangkau Belanda. Otoritasnya itu nggak datang dari secari kertas pengangkatan resmi, tapi dari kepercayaan tulus yang diberikan rakyatnya secara langsung. Setiap perjuangan pasti punya akhirnya kan? Tapi untuk Pangeran Antasari, akhir hayatnya ternyata bukanlah akhir dari perlawanan yang sudah ia kobarkan, justru sebaliknya. Di tahun 1862, takdir berkata lain. Ironisnya, yang menghentikan perjuangan Antasari bukan peluru atau pedang Belanda, tapi penyakit cacar. Ia wafat di tengah-tengah perjuangan. Tapi anehnya, kematian sang pemimpin justru nggak memadamkan api. Semangatnya malah menjebar, membuat perlawanan jadi makin terpecah-pecah dan makin sulit bagi Belanda untuk ditaklukkan. Jadi, apa sih yang bisa kita ambil dari kisah perjuangannya? Wah, banyak banget. Kisahnya nunjukin kalau perlawanan sejati itu bisa datang dari mana saja, nggak harus dari istana. Bahwa perang gerilya berbasis rakyat itu bisa bikin kekuatan besar kelimpungan. Bahwa alam bisa jadi senjata paling mematikan. Dan bahwa keyakinan bisa menjadi kekuatan sosial yang luar biasa. Warisan Pangeran Antasari itu bukan sesuatu yang bisa kita sentuh. Dia nggak meninggalkan istana megah atau tumpukan harta. Warisan terbesarnya adalah sesuatu yang jauh lebih abadi, sebuah teladan. Teladan tentang keberanian, kegigihan, dan cinta yang tulus pada tanah air. Pada akhirnya, semangat Pangeran Antasari itu nggak pernah benar-benar padam. Semangat itu terus mengalir, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, persis seperti aliran sungai-sungai di tanah Banjar yang nggak pernah berhenti dan terus memberi kehidupan. Kisah Pangeran Antasari ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang keren banget buat direnungkan. Gimana ceritanya sebuah perlawanan yang lahir dari pedalaman, yang dipimpin oleh seorang bangsawan yang terpinggirkan, bisa menggoyahkan sebuah imperium kolonial yang begitu besar? Jawabannya ada pada kekuatan rakyat, kearifan alam, dan semangat yang tak pernah mau menyerah.